Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Selvina Putri, NIM 86231-2021-076 dari kelompok 21 MPI 4. Adapun di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar analisis kebijakan pendidikan. Pertama, pengertian kebijakan pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan berarti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep, dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pemerintahan, organisasi, dan sebagainya. Kebijakan pendidikan diartikan sebagai kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Kebijakan pendidikan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dijabarkan di dalam berbagai kebijakan pendidikan. Adapun karakteristik dari kebijakan pendidikan itu sendiri, yang pertama memiliki tujuan pendidikan, yang kedua memenuhi aspek legal formal, yang ketiga memiliki konsep operasional, yang keempat dibuat oleh pihak yang berwenang, yang kelima dapat dievaluasi, dan yang terakhir memiliki sistematika. Dengan demikian, analisis kebijakan pendidikan didefinisikan sebagai ilmu sosial terapan sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi kebijakan pendidikan agar diketahui secara jelas masalah yang akan dijawab oleh kebijakan dan masalah yang berpeluang timbul sebagai akibat implementasi kebijakan pendidikan itu sendiri. Adapun latar belakang perlunya kebijakan pendidikan, yang pertama, Perintah Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, yaitu prinsip dan sifat pendidikan yang adil dan merata yang dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, perubahan politik, ekonomi, peta pendudukan, dan pergeseran ideologi. Kebijakan pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh perubahan politik, ekonomi, peta pendudukan, dan dinamika global. Yang selanjutnya, termasuk juga soal kewajiban belajar pada batas usia tertentu, di samping standar tenaga pendidik dalam level pendidikan tertentu. Yang ketiga, proses kebijakan pendidikan. Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input atau masukan, proses atau transformasi, output atau keluaran, dan feedback atau umpan balik dari lingkungan kepada pembuat kebijakan. Sedangkan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Dengan dasar kata-kata bijak itu, maka perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi beban bersama orang tua, masyarakat, dan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, ruang lingkup kegiatan analisis kebijakan pendidikan. Yang pertama, pengumpulan data statistik pendidikan. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Yang ketiga, sistem pengujian. Yang keempat, penelitian pendidikan dan kebudayaan. Yang kelima, teknologi komunikasi pendidikan. Dan yang terakhir, pengembangan analisis kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Baik, mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.